Baik, selamat datang di video saya. Nama saya Calvindo Aldi Sutanto, NPM 180709771. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya untuk kriteria penilaian UAS. Agenda kita kali ini yaitu yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada pengkodean ruang tamu, lalu dilanjut pengkodean meja, lalu pengkodean almari, selanjutnya pengkodean figura, dan yang terakhir akan ada penggabungan dari semua objek tersebut. Sebagai pendahuluan, kita setting terlebih dahulu viewportnya menjadi 1080 kali 720. Kemudian kita akan buat fungsi inisialisasi yang di dalamnya terdapat berbagai fungsi seperti GL Clear Color dan GL Perspective. Serta kita akan memanggil fungsi init. Pada GL Perspective, saya set sudut pandang kamera pada viewport kita menjadi 30 derajat. Kemudian kita panggil fungsi init yang akan kita buat. Fungsi init ini dibuat untuk men-setting pencahayaan dari viewport kita dengan parameter seperti ambient, diffuse, specular, dan position. Kemudian menyalakan GL tekstur 2 dimensi untuk membuat objek yang kita buat dapat diberikan tekstur sesuai keinginan kita. Lalu saya telah membuat fungsi load tekstur dengan parameter tekstur yang merupakan nama file dari tekstur yang kita punya. Kemudian nama file tersebut kita load menggunakan metode PyGameImageLoad. Kemudian fungsi render. Pada fungsi render ini terdapat beberapa parameter yaitu X, Y, Z, type, dan texture path. Pada fungsi ini kita akan memanfaatkan GL Translate untuk memindahkan objek sesuai dengan nilai X, Y, Z yang kita inginkan. Lalu di sini ada parameter type, di mana parameter ini akan digunakan sebagai penentu objek mana yang akan dirender. Selanjutnya pada pengaduan ruang tamu. Sebelumnya pada setiap fungsi objek yang saya buat nanti akan ada parameter bernama texture surface yang merupakan nama file dari gambar tekstur yang akan kita load ke dalam fungsi tekstur. Yang pertama yaitu fungsi gambar dinding. Fungsi ini akan menggambarkan 3 persegi panjang yang memiliki ukuran yang berbeda. Persegi panjang yang pertama diletakkan pada posisi belakang dengan membuat nilai Z-nya menjadi -5. Lalu X minimum -5 dan X maksimalnya 5. Untuk Y minimumnya 0,7 dan Y maksimalnya 4.0. Kemudian pada persegi panjang yang kedua, kita buat posisinya berada pada sebelah kiri dengan men-setting nilai X-nya menjadi -5 sesuai dengan X minimum yang ada pada persegi panjang pertama. Begitu pula pada persegi panjang yang ketiga, nilai X-nya kita setting menjadi 5 sesuai dengan X maksimal pada persegi panjang yang pertama. Lalu di sini pada persegi panjang yang kedua dan ketiga, Y bagian depan atau Y maksimal bagian depan memiliki nilai 10, yang mana artinya lebih tinggi, sehingga untuk pembuatan atapnya nanti menyesuaikan Y tertingginya yaitu 10 dan 4. Selanjutnya fungsi gambar lantai. Pada fungsi ini hanya ada satu persegi panjang saja dengan meletakkan pada bagian bawah agar terlihat seperti lantai. Untuk itu, nilai Y-nya harus sama dengan nilai minimum dari dinding sebelumnya, yaitu 0,7. Kemudian gambar atap. Seperti halnya gambar lantai, gambar atap di sini hanya memiliki satu persegi panjang saja. Namun, peletakan Y-nya harus sesuai dengan Y maksimum seperti gambar dinding sebelumnya, yaitu di sini ada 4 dan 10, karena pada kiri dan kanannya Y maksimumnya itu 4 dan 10. Berikut output dari pengkodean yang telah saya buat. Jadi di sini Y maksimal yang bernilai 4, kemudian yang di sini tuh Y maksimal yang bernilai 10. Jadi ruang tamunya ini terlihat lebih lebar dan luas. Selanjutnya pengkodean meja dan sofa. Pada pengkodean meja dan sofa ini saya telah membaginya ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu membuat alas meja. Pada alas meja ini saya buat layaknya seperti balok yang memiliki 6 sisi, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Kemudian pada kaki meja, di sini saya membuat 4 buah kaki meja dengan masing-masing kaki memiliki
4 sisi, yaitu depan, belakang, kiri, dan kanan. Selanjutnya pengkodean sofa. Pada pengkodean sofa ini saya membuat 4 buah balok yang mana masing-masing balok memiliki 6 sisi persegi panjang. Balok pertama yaitu berupa punggung sofa, kemudian dudukan sofa, tangan kiri sofa, dan tangan kanan sofa. Berikut hasil dari pengkodean sebelumnya yaitu meja dan sofa. Kemudian pengkodean 2 almari. Pada dasarnya sama seperti objek sebelumnya. Untuk membuat objek almari ini hanya diperlukan 6 buah sisi persegi panjang layaknya balok. Kemudian nanti kita akan render objek ini sebanyak 2 kali. Lalu kita akan memanfaatkan fungsi GL rotate dan GL translate untuk menyesuaikan posisi almari tersebut. Kira-kira bentuknya seperti ini nanti. Lalu selanjutnya pengkodean figura. Di sini saya akan membuat bingkai menggunakan satu fungsi yaitu gambar bingkai 2 yang nantinya akan dirender sebanyak 4 kali. Kemudian keempat balok tersebut kita akan manipulasi posisinya menggunakan GL rotate dan GL translate. Baik, selanjutnya untuk penggabungan semua objek di sini terdapat kode dari penggabungan yang telah saya kerjakan. Sebenarnya akan saya demokan secara langsung agar lebih jelasnya. Di sini kita akan merender sofa pertama dengan translasi X-nya 0, Y-nya minus 0,6, dan Z-nya minus 4. Kita run. Maka akan hasilnya seperti ini. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ini merupakan balok yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi sofa. Kemudian kita render sofa kedua, di mana sofa kedua tersebut akan dirotasi sebanyak 90 derajat terhadap sumbu Y. Kemudian ditranslasi Y-nya berubah dari minus 4 menjadi minus 2 sehingga akan nampak sedikit lebih maju. Seperti ini sofa kedua, dan kemudian sofa yang ketiga. Maaf. Kemudian sofa yang ketiga sama, namun kita rotasi dengan sudut berkebalikannya yaitu minus 90 derajat terhadap sumbu Y. Dengan translasi sama seperti sebelumnya, posisi Z-nya sama. Nah, maka akan menghasilkan sofa seperti pada gambar ini. Lalu kita akan membuat mejanya. Nah, meja ini itu berada pada titik tengah 0,000, di mana nantinya akan berada di tengah ketiga sofa tersebut. Seperti ini. Lalu kita akan merender ruang tamunya. Yang pertama kita akan merender lantai. Seperti ini. Kemudian kita akan merender dindingnya. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Kemudian kita akan merender atapnya. Jadilah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan merender almari. Almari pertama. Nah, di sini itu kita akan merotate terhadap minus 90 derajat lemari tersebut sehingga didapatkan seperti ini. Nah,
translasi ini merupakan nilai untuk membuat lemari tersebut ini menempel pada dinding, sehingga disesuaikan saja. Kemudian begitu pula sebaliknya pada lemari kedua, seperti ini. Selanjutnya bingkai dan foto. Pertama-tama kita akan melot bingkai pertama, yang mana ini merupakan balok untuk menyusun sebuah bingkai. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini balok pertama. Kemudian balok kedua. Balok kedua memiliki posisi yang sama, namun hanya X-nya saja yang berbeda, yaitu 0. Sehingga dia akan sejajar. Posisinya akan sejajar seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat bingkai pada sisi vertikalnya, seperti sisi horizontalnya seperti ini. Nah, untuk itu kita lakukan rotasi sebanyak minus 90 derajat dan menyesuaikan posisi translasinya dengan Y-nya itu minus 2 dan X-nya minus 2. Maka akan tampil seperti ini. Dan kemudian kita akan merender balok terakhir sama seperti sebelumnya. Kita rotasi 90 derajat, namun kita ubah posisinya, posisi X-nya menjadi minus 0,4. Baik, maka akan tampil seperti ini, menjadi seperti persegi, seperti bingkai. Kemudian selanjutnya kita akan merender bagian foto yang telah saya siapkan. Foto tersebut yang nantinya akan disesuaikan dengan bingkai. Baik, langsung saja. Nah, di sini saya melakukan rotasi terhadap minus 180 derajat terhadap sumbu set, dikarenakan pada saat merender dia bakal terbalik posisinya. Jadi seperti ini, kira-kira seperti ini. Misal kita kasih dia 0, terus 0,5, 4, minus 4. Kalau kita run, nah fotonya akan terbalik. Oleh karena itu harus kita rotasi terlebih dahulu sebanyak 180 derajat terhadap sumbu Z. Oke, kalau kita translasikan tadi X-nya menjadi 0,4, Y-nya menjadi 4,1 dan Z-nya menjadi 4. Disesuaikan agar dia bisa masuk ke dalam bingkai seperti ini. Dan inilah hasil akhir dari penggabungan objek. Sekian presentasi dari saya, terima kasih telah menyaksikan.